nama saya Perayudi, saya guru PAI di Sekolah SMPI Nurul Fikri Peduli, Depok. Nomor induk mahasiswa PPG saya 209240597. Alhamdulillah saat ini saya sudah mendaftar untuk mengikuti ujian kompetensi program pendidikan profesi guru. Mohon doa, mohon izin dari segenap para dosen LPTK IAIN Ponorogo yang mudah-mudahan apa yang saya laksanakan pada hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Oke, tolong disiapkan dulu ya ketua kelasnya, silakan. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya hari ini? Sekali lagi, alhamdulillah tetap semangat ya hari ini, masya Allah luar biasa. Teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan akhlakul karimah. Jadi berbicara akhlakul karimah adalah berbicara tentang bagaimana kita berbudi pekerti, berakhlak yang mulia, yang pastinya ini sangat diharuskan ya bagi seorang muslim mempunyai akhlak yang mulia. Jangan kebalikannya. Akhlak apa kebalikannya? Akhlak madmumah ya, akhlak yang tidak terpuji. Justru kalau akhlak yang tidak terpuji ini sangat dilarang dalam Islam. Baik ya, insya Allah hari ini kita akan masuk terkait materi baru ya. Bagaimana kita menggali potensi meraih prestasi dengan niat ikhlas beramal. Dan pastinya ini kita akan bahas nantinya terkait dengan kedudukan ikhlas itu seperti apa. Apakah Allah sangat memuliakan bagi orang-orang yang ikhlas atau tidak? Begitu. Siap? Hari ini kita belajar? Are you ready? Oke. Saya bilang tepuk satu-satu ya. 1, 2. Oke, semangat ya. Baik teman-teman. Kelas 8 semuanya. Hari ini insya Allah saya absen dulu ya. Yang pertama saya akan sebutkan namanya. Atman. Aisalwa. Saisar, Dania, Derafa, Fabila, Hadinsam, Istiqomah, Kamila, oke, Kayisa, Kansa, Maryam, Nabila, Naufal, Syahnon, yang terakhir Sahrul. Hadir semuanya ya, Masya Allah hari ini kita hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Terkait dengan materinya, insya Allah kita akan lanjut saja. Kita akan lihat di sini terkait ada beberapa cuplikan film ya teman-teman ya. Kita akan lihat film ya di sini. Film terkait yang mungkin nanti teman-teman akan bisa mengambil kesimpulannya tentang apa film ini. Oke, kita langsung mulai saja. Berpikir positif ya. Jadi ini perjalanan calon-calon insan ya, calon-calon manusia yang akan menjadi nama seseorang yang terlahir ya. Nah, teman-teman, hakikat kita itu ya, dari sejak alam rahim itu adalah juara. Jadi bahkan kita mengeliminasi ya sel-sel yang lain dari ribuan, bukan ribuan saja, bahkan miliaran ya, teman-teman. Maka jadilah Raffi,
maka jadilah Azmi, maka jadilah Kesha, maka jadilah Larissa. Jadi hakikatnya kita adalah saudara yang memang berjuara dari sebelumnya ya. Dari alam sebelumnya kita semuanya juara. Percaya nggak kalau kita juara? Kita juara. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lewat aja. Oke. Sebelum kita masuk materi ya teman-teman. Di sini kita akan ada break dulu ya. Sebutkan apa? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman ya, alhamdulillah ya kita fokus semuanya. Baik ya, dengan materi menggali potensi ya. Jadi ternyata kita tuh punya potensi. Jangan sampai teman-teman semuanya potensi yang ada di dalam diri kita ini kita sampai nggak tahu gitu ya. Merasa nggak punya apalagi begitu. Nah, potensi ini ternyata perlu digali teman-teman. Perlu diapakan? Perlu digali. Kita harus tahu potensi kita dan jangan sampai kita menyerah ketika kita ingin menggali potensi kita. Kan kita kadang-kadang ingin tahu nih potensi kita tuh apa sih sebenarnya kan begitu. Nah teman-teman, ini nomor sekian sebenarnya ya terkait potensi yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya ketika kita merasa sudah memiliki potensi itu, pastinya kita jadi membayangkan nih. Jadi kita bisa tahu nih apa yang kita cita-citakan berdasarkan potensi kita. Misalkan nih, oh iya ya potensi kita itu matematika misalkan. Oh iya potensi aku itu dari bidang agama misalkan. Itu kan terbayang tuh. Berarti cita-cita kita mau jadi apa kalau pinter di dalam ilmu agama? Ustadz misalkan, tapi tidak semua ustadz ya. Terkadang juga ada yang lainnya. Terus kalau dia pinter matematika kira-kira terbayang nggak jadi apa tuh? Guru, arsitektur, apalagi sih? Masih banyak lagi, dokter gitu ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya jalan ya menuju keinginan-keinginan kita, cita-cita kita. Makanya teman-teman semua terkait dengan apa yang kita lakukan disesuaikan dengan niat kita, kesungguhan kita teman-teman ya. Jadi kesungguhan kita itu harus kita benar-benar tanamkan dalam kesungguhan. Kenapa? Niat kita kalau nggak sungguh-sungguh, apa yang kita citakan itu nggak bakal dapet. Ya, tidak akan dapat. Makanya niat itu harus lurus, harus ada kesungguhan. Niat kamu mau jadi apa, Bang Azmi? Hah? Jadi TNI. Nah, berarti kan fisiknya itu harus mantap, ya, paling tidak fisik. Kesha, cita-cita kamu mau jadi apa? Hah? Dokter, ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Semua punya keinginan, maka dari itu untuk mewujudkan keinginan itu, maka niat kita harus sungguh-sungguh, ya, jangan setengah-setengah. Nah, ini semuanya harus ikhlas karena Allah. Jadi kalau nggak didasari ikhlas, biasanya niat kita itu gampang tergodanya. Kalau kita sedikit aja gagal, yang terjadi apa? Waduh, kita kecewa, kita frustasi, kita ngomong apa aja tuh, grundel dan lain sebagainya. Oke ya, kita lanjut di sini. Oke teman-teman, kita lewatin dulu ya. Oke, saya ingin tangan yang kanan diangkat, tangan yang kanan. Ya. Jadi teman-teman, bicara niat kesungguhan, ya itu juga harus ikhlas karena Allah. Maka semua jalan yang kita sudah bayangkan, ya itu harus berjalan dengan baik. Ataupun yang kita lakukan itu harus yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Semua untuk menyukseskan ya, menyukseskan keinginan-keinginan kita biar terwujud harus diniatkan yang sungguh-sungguh. Bahkan apa yang kita kerjakan itu harus baik. Oke, tangannya di samping pundak teman kalian yang kanan. Kalau yang nggak ada temannya nggak apa-apa ya, lepas saja. Oke. Oke ya teman-teman semuanya. Ikuti kata-kata saya ya. Hai hai hai. Ikutin ya. Hai hai hai. Sahabatku. Jangan lupa ya. Mulai saat ini kita berubah. Niat kita
harus sungguh-sungguh, harus ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena kalau tidak ikhlas, kalau tidak sungguh-sungguh, pastinya cita-cita kita tidak akan terwujud. Benar ya? Kita sama-sama berubah mulai saat ini. Oke, takbir. Oke, kembali lagi tangan kiri ya, temannya. Temannya. Oke, yang kiri, yang kiri. Oke, siap. Yang kiri, yang kiri. Yang kiri. Oke, hai hai hai. Sahabatku, makasih ya. Kalau kamu sudah ngingetin, insya Allah kita akan berubah. Sama-sama, sungguh-sungguh, penuh keikhlasan, mewujudkan cita-cita kita. Kalau kamu jadi dokter, aku pastinya jadi presidennya. Kalau kamu jadi tentara, pastinya aku jadi polisinya. Ingat ya, pokoknya kita sama-sama berjuang bareng-bareng. I love you full. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, teman-teman, ada sebuah video nih ya. Coba teman-teman videonya pernah lihat belum? Jadi ini video tentang suatu hal yang dilakukan oleh seseorang ya, dari awal dan bagaimana nanti akhirnya. Kita bisa lihat di sini ya. Nanti kita bisa lihat ya endingnya bagaimana. Oke, teman-teman ya. Jadi tadi kita berawal lihat siapa? Tukang pam ya. Dia melakukan kebaikan. Jadi teman-teman harus yakin, harus percaya bahwasanya setiap amal kebaikan itu ataupun amal soleh ya, amal soleh yang kita lakukan pastinya akan kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Nah ini lihat contohnya ya. Ini digambarkan dalam sebuah cuplikan film ya. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan ya, yang mana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, in ahsantum li'am usikum. Jika kamu semuanya berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu, kamu semua. Maka yakinlah kalau kita selalu berbuat baik, niat ikhlas karena Allah, niat kesungguhan ya. Apalagi itu dijalani dengan menolong orang ya, dengan segala amal-amal kebaikan, pastinya nanti akan kembali lagi tuh kebaikannya kepada kita. Apa yang kita cita-citakan pastinya akan mudah ya kita dapatkan. Oke, setuju? Setuju? Beri semangat. Oke ya, semangat ya. Kita lanjut. Jangan lanjut. Nah, teman-teman, hidup adalah pilihan. Kalau kita nggak mau hidup, mati saja kan begitu ya. Nah teman-teman, kalau kita sudah hidup berada di jalan kehidupan saat ini yang kita lalui, pastinya kita akan ditunjukkan dengan dua jalan. Ya, ini jalan kebaikan yang ke kanan. Ini jalan keburukan. Kalau kamu ditentukan dua jalan ini, kira-kira pilih mana? Pastinya pilih kebaikan teman-teman ya. Dimanapun kita tanya seseorang dimanapun gitu ya, mau pilih baik atau buruk, pasti pilihnya kebaikan. Hakikat sebenarnya manusia itu kan suci ya, bersih dari kotoran-kotoran lah ya, ataupun dosa-dosa.
Pasti walaupun seorang preman begitu ya, kalau ditanya kamu mau berbuat baik atau berbuat buruk, pastinya akan dia jawab berbuat baik. Nah, pernah ada sebuah kisah ya, yang mana cerita ini dalam sebuah riwayat ya, Atani Jibril alaihissalam ya, ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Terserahlah kamu mau jadi apa. Tapi ingat, fa innaka mayitun. Kamu sesungguhnya akan mati. Kita nih yang menentukan hidup kita. Ya, kita mau jadi dokter, kita mau jadi insinyur, kita mau jadi tentara, kita mau jadi guru, kita mau jadi orang biasa-biasa aja, mau jadi orang yang rajin dalam sholatnya, mau orang yang bertakwa, mau orang yang ingkar, terserah. Ya, ini malaikat Jibril menyatakan tuh ya kepada Nabi Muhammad. Namun ingat apa? Kita akan menemui yang namanya kematian teman-teman ya. Maka dari itu hidup di dunia ya, yang menentukan hidup kita baik tidaknya adalah diri kita sendiri ya. Hidup adalah pilihan. Oke, kita lihat ini, kenal nggak nih? Ada yang kenal? Nggak kenal? Oke, dia menentukan hidupnya ingin menjadi pemain bola. Kita lihat ya. Kita lihat, bener nggak nih? Tapi sudah pensiun ya. Oke, Ronaldinho terkenal dengan namanya gocekannya ya. Ada nggak tendangan yang terkenalnya apa? Ada nggak? Oke, kita lihat lagi ya. Lewat. Hidup adalah pilihan. Ada juga yang ingin menjadi seniman ya. Nah, ini dia mau jadi seniman ya. Hidup pokoknya pilihan. Jago nggak main gitar ya? Hah? Ini bicara potensi ya. Dia sudah mengenal potensinya dalam dirinya. Dan dia menentukan hidupnya menjadi seniman. Ya, terutama dalam seni musik, bermain gitar. Oke, kita skip ya. Nah, ada juga yang ingin menjadi pemain basket. Nah, kita lihat. Oke, kita lewat ya. Nah, yang harus kita jadikan motivasi buat diri kita ya, tidak ada orang hebat, yang ada hanya orang yang terlatih. Jadi teman-teman semua ya, niat kesungguhan, ikhlas karena Allah dalam melaksanakan apapun ya, untuk mewujudkan cita-cita kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Teman-teman harus tahu ini ya, ketika sudah terwujud cita-cita itu menjadi dokter, menjadi apa tuh tadi, guru, menjadi pemain bola, menjadi tentara ya. Ingat, pada dasarnya kita bukan orang hebat. Ya. Kalaupun kita sudah terjadi keinginan-keinginan kita ya, terwujud keinginan-keinginan kita, itu karena kita selalu berlatih. Makanya yang ada hanya orang yang terlatih
Jadi ketika sudah mewujudkan cita-cita kita itu ya dengan latihan-latihan kita, yang disebutkan itu bukan orang hebatnya, tapi karena kita sering berlatih, you know? Oke? Oke, semangat dong, beri semangat. Tuh, lagi beri semangat. Wih. Oke, oke, teman-teman. Ini masa-masa kecil kita. Ya udah lihat ya videonya ya. Terkait dulu kita masih banyak belajar, berjalan ya. Masih belajar berpegangan ya. Jatuh. Ini masa-masa kecil kita dulu. Masa-masa kecil kita dulu ya. Penuh dengan kelucuan. Mana yang jatuh nih? Oke, teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi di dalam materi ini sebenarnya kesimpulannya adalah bagaimana ya kita bisa mewujudkan potensi kita itu ya ke dalam cita-cita kita yang kita inginkan. Jadi jangan lupa niat kita harus sungguh-sungguh, harus orang-orang yang ikhlas pastinya sangat dimuliakan Allah ya. Insya Allah ya apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama ya teman-teman semuanya kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.